Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita bisa bertemu lagi bersama saya Novita Sinta dalam acara Mutiara Parlemen. Apabila kita membahas tugas seorang ibu, sungguh bukanlah tugas yang ringan. Karena kualitas generasi penerus bangsa kita dimulai dari tangan kaum wanita. Pada episode Mutiara Parlemen kali ini akan membahas bagaimana pentingnya peran seorang ibu dalam pembangunan. Nah, seperti biasa kita bakal tanya orang-orang berkaitan dengan tema ini pemirsa. Terus ikuti saya ya. Selamat siang, Assalamualaikum. Mbak boleh ngobrol nggak Mbak? Boleh. Namanya siapa Mbak? Zahro. Mbak Zahro. Nah ini saya pengen nanya seputar masalah ibu nih. Mbak Zahro udah jadi ibu belum? Udah, alhamdulillah. Nih Mbak, ibu ini kan madrasah pertama atau sekolah pertama untuk anak. Nah ini setuju nggak sih Mbak kalau seorang ibu itu harus pintar? Iyalah, pasti. Kenapa Mbak? Karena memang yang seperti Mbak bilang madrasah pertama atau sekolah pertama ya memang adanya di keluarga, di rumah itu. Gitu. Nah Mbak Zahron, ini kan melihat fenomena zaman sekarang, ibu-ibu zaman now kan banyak yang berkarir. Sehingga waktu untuk anaknya lebih sedikit. Nah ini gimana Mbak memandang fenomena ini? Pertama memang kalau dalam keluarga memang harus ada prioritas ya. Ada kesepakatan dulu antara suami istri, prioritasnya apa? Misalkan ibunya memang harus jadi ibu rumah tangga, ya berarti suaminya harus bekerja keras. Tapi kalau misalkan si istri pengen membantu ekonomi keluarga, berarti memang harus bisa membagi waktu. Ya seperti itu. Berarti intinya adalah membagi waktu dan tanggung jawab bersama. Nah ini Mbak, ngomongin tentang generasi penerus bangsa kita, ini kan paling utama berada di tangan ibu. Sosok ibu itu harus seperti apa sih Mbak untuk mendidik anak-anak? Yang tadi pertama Mbak bilang ya, harus pintar, harus cerdas, harus pertama sayang ke anak, kemudian juga punya visi mau kemana nih anaknya dibawa gitu kan. Jadi seperti itu. Oke Mbak Zahro, terima kasih untuk waktu ngobrolnya. Selamat siang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh ngobrol nggak Pak? Monggo silahkan. Ya. Pak, saya mau nanya nih, ini seputar tentang ibu Pak. Ya. Pak, ibu ini kan madrasah pertama atau bisa disebut juga sebagai sekolah pertama bagi anak. Ibu itu harus pintar nggak sih Pak? Ibu harus pintar. Karena ibu itu menjadi tiang bagi keluarga, tiang bagi masyarakat dan tiang bagi negara. Kalau ibu itu baik, pintar mendidik anak, insya Allah tegak itu masyarakat, tegak itu negara. Tapi kalau ibu itu tidak bisa mendidik anak, tidak bisa menjadi tiang, roboh itu masyarakat dan roboh itu negara. Jadi ibu sangat penting sekali dalam melaksanakan fungsi pendidikan terhadap anak. Nah, tapi kan di zaman sekarang ibu-ibu zaman now ini Pak banyak yang berkarir sehingga waktunya untuk anak lebih sedikit. Bahkan ada yang dititipin di tempat penitipan anak. Ini gimana Pak memandang fenomena ini? Saya kira memang ini harus pola komunikasi yang harus dibangun. Kualitas hubungan yang harus dibangun terhadap anak. Karena waktu yang sempit tidak menjadi penghalang bagi seorang ibu untuk melakukan komunikasi yang efektif. Ini penting bagi ibu-ibu zaman now yang relatif punya waktu yang sangat sedikit sehingga kualitas hubungan ini harus dijaga. Yang kedua, ibu-ibu harus selalu belajar bagaimana mendidik seorang anak, apalagi di zaman now. Ini memang tuntutan ibu harus belajar juga mengikuti perkembangan teknologi informasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak boleh ngobrol nggak Mbak? Namanya siapa Mbak? Anazifa. Mbak Nazifa ini, bisa di sana Mbak? Nah Mbak udah menjadi seorang ibu apa belum Mbak? Belum. Nah ini saya mau nanya seputar tentang ibu nih Mbak. Nah ibu itu kan madrasah ataupun bisa dibilang sekolah pertama untuk anak. Setuju nggak sih Mbak kalau ibu harus pinter? Setuju banget lah. Kenapa alasannya Mbak? Karena ibu itu yang harus dicontoh sama anaknya. Kan ibu itu madrasah ula, dari pertama dia lahir kan dia ngeliat ibunya, bersama ibunya, dididik sama ibunya, pasti ya harus pinter lah. Kalau ibunya nggak pinter gimana nanti anak-anaknya
Nah, ini ngomongin tentang ibu lagi nih Mbak, masih tentang seputar ibu. Tapi ibu-ibu zaman now, zaman sekarang yang banyak berkarir, ini kan waktunya sedikit untuk anak. Ini gimana Mbak ngelihat fenomena ini? Ya harus bisa bagi waktu sih ya, karena kan ibu itu kalau fenomena sekarang itu kan memang dia dihadapkan selain jadi ibu dan dia juga dihadapkan juga jadi pembantu penopang rumah tangga. Karena zaman sekarang itu apa-apa mahal, apa-apa perlu duit, terus juga pendidikan juga perlu duit gitu. Jadi ya harus pinter-pinter ibunya bagi waktu bagaimana mendidik anak, terus juga bagaimana juga dia kerjanya. Karena ibu saya alhamdulillah ibu karir juga, ibu rumah tangga juga. Beliau semua yang beresin makan saya, terus juga beliau juga yang ngasih uang jajan saya. Aduh sih jadi nangis nih karena beliau sakit gitu kan. Tapi alhamdulillah semasa beliau sakit saya yang menemani beliau, karena kan beliau proses sakitnya panjang, kanker payudara. Jadi ibu saya ingin selalu bersama saya dan alhamdulillah sewaktu saat itu saya udah kuliah gitu kan dan semester akhir. Jadi saya bisa menemani beliau gitu. Memang sih kalau misalnya diingat-ingat memang saya belum optimal gitu. Tapi ya alhamdulillah saya sangat senang pernah dibesarkan beliau, pernah dapat kasih sayang beliau. Tentulah Mbak, semua ibu pasti akan melakukan hal yang sama untuk anaknya. Mbak, ini saya jadi kesedih untuk kita berbicara tentang kualitas generasi sekarang. Ini kan berada pertama ada di tangan ibu Mbak. Sosok ibu itu harus seperti apa sih Mbak? Ibu itu harus kuat, harus pinter, harus bisa membagi waktu, terus ya harus bisa selalu dekat sama anaknya, selalu ngerti anaknya itu maunya kayak gimana, terus juga harus bisa jadi temen bagi anaknya. Jadi kalau anaknya ada masalah curhatnya tetap sama ibunya, jangan sampai ke orang lain. Mbak Ana, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Selamat siang, Assalamualaikum. Pemirsa, begitu besar tanggung jawab seorang ibu. Kualitas generasi penerus bangsa tentunya ditentukan pula bagaimana kualitas seorang ibu. Sosok ibu tidak hanya harus cerdas, melainkan mampu memberikan pendidikan yang mumpuni dan dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak. Mari kita saksikan tausiah dari anggota DPR RI berikut ini berkaitan dengan peran seorang ibu dalam pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mutiara Parlemen dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pemirsa Mutiara Parlemen yang berbahagia dan dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, surga ada di telapak kaki ibu. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam sangat menghargai dan meletakkan perempuan pada posisi yang sangat terhormat. Sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah sangat merendahkan martabat perempuan. Dan sebelum Islam datang, perempuan tidak memperoleh hak-haknya sebagai manusia. Bahkan perempuan yang melahirkan anak perempuan dianggap sebagai sesuatu yang hina. Oleh sebab itu Islam datang pada hakikatnya adalah untuk menghargai dan memberikan perempuan tempat yang sangat terhormat. Pemirsa Mutiara Parlemen yang dirahmati oleh Allah. Dalam konsep pendidikan Islam, kita mengenal istilah Madrasatul Ula. Dalam bahasa kita artinya adalah perempuan atau ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya. Ya, kita tahu dari mulai di kandungan kita sudah membangun karakter anak-anak kita. Seorang ibu yang mengajarkan anak-anaknya huruf-huruf hijaiyah dari mulai alif sampai ya. Ibu juga yang mengajarkan anak-anaknya bagaimana berdoa, dari mulai doa, mulai ingin makan, doa sebelum tidur, juga doa sebelum bepergian. Sahabat Mutiara Parlemen yang berbahagia, pendidikan yang diberikan oleh seorang ibu dan keluarga di rumah juga diharapkan akan mempengaruhi
masyarakat yang lebih luas. Kalau kita berhasil mendidik seorang individu yang soleh dan solehah, mudah-mudahan akan terbentuk kesolehan sosial. Oleh sebab itu, kita tidak ragu mengatakan bahwa keberhasilan karakter satu bangsa juga sangat tergantung kepada seorang perempuan dan seorang ibu. Oleh sebab itu, di bulan yang suci ini, saya mengajak semuanya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan pengetahuan dan keimanan kita, sehingga kualitas kita sebagai perempuan dan ibu akan terus meningkat. Mudah-mudahan kita semua berhasil mendidik anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berhasil, dan anak yang selalu mendoakan orang tuanya. Karena doa anak akan terus berlangsung selama-lamanya. Sahabat Mutiara Parlemen yang dirahmati Allah, demikianlah Mutiara Parlemen kali ini. Mudah-mudahan segala niat kita yang baik, segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini bisa mendapatkan pahala dan mendapatkan rahmat serta barokahnya. Amin amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.